datang padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus ketika dia bicara tentang murid-muridnya. Dan dia sedang mempersiapkan, ini percakapan-percakapan ketika hari-hari terakhir Yesus akan meninggalkan dunia. Dia akan disiksa, menyerahkan hidup dan masuk dalam karya penebusan. Tapi banyak orang hanya sekedar menghafal, tahu, tetapi mereka tidak memaknai apa maksud Tuhan Yesus ketika dia berkata, aku ini jalan, aku ini kebenaran, aku ini hidup. Tanpa jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun akan ketemu Bapa. Kita tahu Bapa itu siapa. Kalau bicara tentang Bapa berarti kita bicara tentang surga. Kita bicara tentang Bapa berarti kita bicara tentang kehidupan kekal. Kita bicara tentang Bapa, maka kita sedang bicara tentang Allah pencipta yang menciptakan kita, yang sekalipun kita jatuh di dalam dosa, dia tidak mengabaikan, tapi dia terus saja menyertai, dan di satu titik dia sediakan satu-satunya jalan supaya kita bisa selamat, yaitu lewat karya penebusan. Papa Mama, kenapa Tuhan Yesus berkata akulah jalan? Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, saudara, di Taman Eden, Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden, taman di mana mereka bisa berhubungan dengan Tuhan muka dengan muka. Mereka bisa bercakap-cakap, mereka bisa mengobrol. Tapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan keluarkan mereka dari Taman Eden, menunjukkan bahwa ada pemisahan, bahwa tidak gampang manusia untuk mencari Tuhan. Bahkan zaman perjanjian lama, setiap kali manusia mau menghampiri Tuhan harus melalui imam. Imam pun harus mempersembahkan korban. Itu artinya manusia setelah jatuh di dalam dosa tidak bisa menghampiri Allah, kecuali Allah yang datang kepada manusia. Banyak jalan ketika manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan karena dosa, manusia memikirkan banyak jalan. Ada lewat jalan kebaikan, beramal sebanyak-banyaknya, berharap bahwa amal itu akan mengurangi dosa sehingga di satu titik bisa selamat. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita, karena yang bisa bawa kita kepada Tuhan hanya hidup tidak bercacat dan bercela. Pengadilan dunia saja, ini pengadilan dunia yang kadang hakimnya bisa dibayar, benar pengacaranya bisa tipu-tipu. Banyak yang salah di dalam sistem keadilan kita. Tetapi ketika membuat keputusan, misalkan saya mencuri, saya kedapatan mencuri, lalu saya diperhadapkan ke pengadilan, sekalipun saya bilang begini, Pak Hakim tolong bebaskan saya, apa yang saya curi saya kasih kembali, terus nanti beta bayar tambah lagi, apakah hakim akan membebaskan? Tidak bisa. Hukum mencuri berapa tahun, tetap barang kembali pun tetap akan dihukum. Perbuatan baik tidak bisa sogok Tuhan supaya kita selamat. Banyak jalan lagi. Oh, berikan persembahan sebanyak-banyaknya kita pasti selamat. Tidak bisa. Semua jalan yang manusia pikirkan untuk mendapatkan keselamatan tidak akan pernah bawa manusia kepada Tuhan. Kenapa? Karena sekali dosa tetap dosa. Yang bisa menyelamatkan adalah manusia tanpa dosa. Sedangkan semua keturunan Adam telah berdosa. Siapa yang lahir dari keturunan Adam semua pasti berdosa. Lalu siapa bisa selamatkan siapa? Itu artinya semua usaha di bawah matahari tidak akan pernah bawa manusia untuk ketemu Tuhan. Tapi puji syukur Tuhan punya satu jalan. Kenapa Yesus bilang aku adalah jalan? Karena hanya lewat pribadi Tuhan sajalah kita bisa selamat. Karena itu Tuhan yang di surga, Allah, dia menjadi manusia, turun dari surga, turun menjadi manusia. Supaya apa? Manusia diselamatkan oleh manusia yang tidak berdosa. Dan cuma itu satu-satunya jalan. Allah menyediakan jalan keselamatan lewat dirinya. Untuk siapa? Untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya selalu memberikan gambaran ini kepada anak-anak saya, anak-anak binaan saya. Bagaimana caranya supaya kita
bisa meresponi kasih Allah yang besar lewat pengorbanan. Dan bagaimanakah kita ketika saya mendapati bahwa saya telah meresponi Tuhan dengan cara yang salah. Papa mama, saya ini tidak bisa bikin kue kek. Kenapa? Karena kalau saya yang pegang itu telur dan segala macam pasti tidak akan jadi. Kue pasti bantet itu tidak naik. Maka saya tidak pernah mau bikin kue kek sampai hari ini. Tapi saudara bayangkan, ini saya punya anak angkat. Saya sangat mencintai anak saya. Saya belikan bahan yang terbaik. Saya buat kue yang terbaik. Bahkan waktu bikin kue itu tangan saya terbakar. Semua yang terbaik saya korbankan untuk bikin kasih saya anak kue. Bayangkan apa reaksi saya ketika saya kasih kue ini, dia terima lalu di depan mata saya dia banting itu kue. Hati saya paling sangat terluka. Tanpa kita sadari, seringkali itulah sikap yang kita tunjukkan kepada Allah. Tuhan menyediakan jalan terbaik, yaitu memberikan hidupnya sendiri dalam nama Tuhan Yesus, dalam pribadi Tuhan Yesus, supaya saudara dan saya tidak binasa tetapi selamat. Tapi respon kita adalah apa? Terus berbuat dosa. Kita malah melukai hati Tuhan ketika dia begitu mengasihi kita. Bapak mama jangan anggap remeh dosa, seakan ada dosa kecil, ada dosa besar. Setiap dosa, baik dosa kecil, dosa besar, hukumannya adalah binasa. Kadang kita berpikir begini, kok bikin dosa sekarang juga beta sudah dapat tipu akibat. Papa mama, akibatnya mungkin tidak terjadi hari ini, tapi akibatnya itu nanti kekekalan saudara. Saya waktu persiapkan firman ini, saya bertanya pada diri saya sendiri, kalau besok kamu mati, kalau besok adalah hari terakhirmu, apa yang akan kau lakukan hari ini? Jalan kehidupan sudah Tuhan siapkan. Kebeda dia adalah kebenaran, karena hanya di dalam dialah kita dibenarkan. Tidak ada jalan lain. Saudara dan saya tidak akan bisa menjadi suci tiba-tiba benar, tiba-tiba. Tapi karena darah Yesus tercurah, dia membersihkan saudara dan saya ketika kita percaya. Hukuman sudah dia tanggung, sehingga tidak ada lagi penghukuman kekal. Ketika dia mati di kayu salib, dia disiksa, dia mati di kayu salib, dia sudah ambil penghukuman kekal yang seharusnya kita terima. Jadi saya mau bilang saudara, hari ini kita merasa bahwa beta bikin dosa juga tidak apa-apa. Tapi saya mau bilang, bagaimana kalau ketika kita berpikir besok masih ada kesempatan, ternyata besok adalah hari terakhir. Pikirkan ini. Saya juga berpikir, Tuhan, bagaimana kalau besok adalah hari terakhir saya? Apa yang harus saya selesaikan hari ini? Bagaimana kalau saya terlambat meresponi jalan kebenaran itu? Benar ya mama? Jalan sudah disiapkan. Tini tinggal jalan saja. Nama saya Tini saudara. Tini ini jalan, lu jalan lurus ini, ikut ini jalan, lu pasti akan ketemu beta di sana. Ini jalan Tuhan sudah siap. Tapi kita tidak mau. Saat kita lihat, aduh kalau saya melangkah ke sini, di sini ada batu yang harus beta panjang. Kita seringkali tidak mau diproses. Kita mau cari yang gampang. Kita bilang kayaknya belok ke sini jalannya jauh lebih baik. Ingat firman Tuhan berkata, ada jalan yang kita sangka jalan lurus, ternyata ujungnya apa? Maut. Iblis akan menilaikan jalan-jalan terbaik menurut pikiran kita. Karena dia tahu ketika kita terlena dengan jalan-jalan baik itu, kita tidak sadar kita sudah di dalam lubang kebinasaan. Tuhan sudah kasih tunjuk jalan, tinggal jalan saja. Ada saatnya saudara-saudara dan saya harus masuk dalam lembah kelam. Sepertinya mati tidak mati, hidup tidak hidup. Tapi saya mau bilang, Raja Daud saja bilang begini, dalam lembah kekelaman engkau ada. Tuhan saat dia bawa kita, dia izinkan kita masuk di dalam lembah kekelaman. Masuk saja, kenapa? Dia ada di sana. Pencobaan-pencobaan kecil yang kamu hadapi, itu hanya pencobaan kecil, Tuhan bilang. Bahkan ketika dia berikan itu, dia ada di sana untuk memberikan jalan keluar. Tapi yang Tuhan inginkan adalah jalan saja. Kalau ada pencobaan, hadapi, bukanlah lari. Kalau ada masalah, hantam itu masalah. Saya belajar dari Daud, mama. Daud itu ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia bukan lari karena dia kecil. Dia tidak takut lihat Goliat punya pedang, perisai, tombak, dia tidak takut. Tapi dia bilang begini, kamu datang dengan pedang, kamu datang menghadapi saya dengan lembing, kamu datang menghadapi saya dengan perisai, tapi aku akan menghadapi engkau di dalam nama Allah barisan Israel. Coba. Seharusnya respon kita seperti itu. Tuhan
tidak siapkan jalan untuk kita menuju Tuhan. Kita tinggal jalan. Kalau masalah terlalu besar dalam perjalanan itu, katakan, Tuhan, aku akan hadapi masalah ini dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan izinkan ini terjadi, maka Tuhan juga ada untuk memberikan kekuatan. Itu firman Tuhan. Kenapa kita mudah sekali percaya kepada perkataan manusia yang selesai dia tipu kita banyak, tapi firman Tuhan kita ragukan. Saya banyak melayani orang yang tiap kali datang, aduh kakak Tini, datang menangis kakak Tini, beta kena tipu dari beta saudara kandung sendiri, beta kena tipu dari beta mama sendiri, beta bapak sendiri, terlalu banyak. Kadang-kadang sampai saya tidak tahu mau ngomong bagaimana. Di sini memberikan gambaran manusia ketika dia berjanji belum tentu dia bisa tepati, tapi kenapa kita meragukan Tuhan? Manusia yang mudah meninggalkan, mudah berkhianat saja kita percayai perkataannya, tapi Tuhan kok kita ragukan? Kalau dia bilang dia menyertai kita, dia menyertai saudara. Jadi kalau jalan yang kita tempuh, Papa Mama, menjadi Kristen bukan berarti kita lepas dari masalah. Pengkhotbah bilang begini, kapan kita lepas dari masalah? Kalau sudah mati. Jadi kalau masih ingin hidup, ya jangan bilang Tuhan ambil masalahku. Karena kalau kita bilang Tuhan ambil masalah sama dengan bilang Tuhan beta mau pulang cepat. Kalau masih ingin hidup, itu berarti kita masih siap di proses. Makanya pengkhotbah bilang begini, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu sehat, ada waktu sakit. Itu memberikan gambaran bahwa kalau saudara dan saya masih hidup, proses itu berjalan. Ada saatnya masuk di dalam tempat-tempat yang kita inginkan, bahagia, happy, senang. Tapi ada saatnya kita diproses dalam lembah-lembah kelam, bukit-bukit terjal. Tapi itu hidup. Yang bikin kita menjadi orang-orang luar biasa adalah ketika kita berjalan dalam proses hidup itu di jalan Tuhan. Atau dibanding Yesus bilang begini, kalau mau ikut aku pikul salib, saya mau bilang Tuhan ada di sana. Ikuti saja jejak Yesus. Pasti memang tidak mungkin tidak ada penderitaan, karena Yesus bilang jalan salib. Tapi kalau kita ikuti itu jalan salib, percaya saya, di mana Yesus ada hari ini, kita pasti juga akan sampai di sana. Karena yang kita ikuti adalah jejak Yesus, bukan jejak siapapun. Dan itu adalah kebenaran, saudara. Kebenaran yang kalau saudara dan saya percayai hari ini. Dia bilang begini, akulah kebenaran, jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita sudah ada di jalan itu, kita dibenarkan. Jangan takut lagi tentang hidup kekal. Amin. Hidup kekal Yesus sediakan. Itu sudah jadi milik kita. Makanya kita bisa dengan percaya berkata, asal aku percaya Yesus, aku pasti selamat. Tapi saudara, perkataan percaya itu bukan ungkapan mulut. Itu iman yang timbul dari hati. Makanya Yakobus bilang begini, iman tanpa perbuatan mati. Kita tidak bilang kita percaya Yesus ketika kualitas hidup kita tidak seperti Yesus. Kita tidak bisa bilang aku beriman kepada Yesus ketika tingkah dan perbuatan kita tidak seperti Yesus. Tanpa kita sadar kita menjadi seorang pembohong. Tapi hari ini kalau firman Tuhan masih datang kepada kita, itu artinya dia masih kasih kesempatan buat saudara dan saya. Kalau besok saya mati, hari ini kesempatan buat saya. Tidak pernah ada kata terlambat, saudara. Terlambat adalah ketika Anda belum berubah dan Tuhan sudah panggil. Tapi selama napas masih ada di kita punya hidup, jika besok hari terakhir, hari ini adalah kesempatan. Saudara lihat dua orang yang ada di samping kiri kanan Tuhan Yesus. Yang kiri mengejek, tapi yang kanan dia bilang begini. Walaupun itu cuma ngomong, perkataan sederhana sebenarnya, sebuah kalimat terakhir percakapan dengan Yesus, dia hanya bilang begini, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dia mengakui Yesus itu Tuhan. Padahal itu hanya kalimat biasa yang keluar, tapi di dalam kalimat itu Yesus melihat ada iman. Karena dia berbicara tentang sebuah pengharapan bahwa suatu saat Yesus akan kembali. Makanya dia bilang, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Itu artinya dia percaya bahwa orang ini tidak hanya akan berakhir di kayu salib, dia akan datang kembali. Dan Yesus lihat itu sebagai iman. Apa kata Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Kesempatan kita hari ini. Silakan bekerja, kita harus bekerja. Firman Tuhan bilang, jangan makan kalau tidak bekerja. Silakan bekerja, tapi Tuhan mau bilang, dalam pekerjaanmu jangan lupakan aku. Sampai
Sambil bekerja ingat Tuhan. Sambil bekerja puji Tuhan. Karena apa? Penghalang antara kita dengan Tuhan sudah Tuhan ambil. Sehingga kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, saudara dan saya bisa panggil dia Bapa. Saat lagi bekerja, jualan tidak laku, Tuhan tidak suruh kita bunuh hewan dulu baru datang ketemu dia. Tidak. Sambil bekerja, Tuhan tidak larang kita untuk bilang, Tuhan, hari ini belum ada pembeli, berkati bepung jualan. Biarkan kuasa itu Tuhan taruh di kita mulut. Berkati jualanmu sendiri, tidak usah iri dengan orang lain punya jualan yang laku. Karena kalau Anda dan saya percaya, ada kuasa juga berlaku atas kita. Barang siapa yang percaya diberikan kuasa. Dan kuasa itu ada dalam diri saudara dan saya. Kenapa? Karena ketika kita percaya, kita harus terima Yesus. Ketika kita terima Yesus, Roh Kudus ada dalam kita. Ketika Roh Kudus ada dalam kita, kuasa itu bekerja. Kenapa? Karena ada Roh Allah dalam kita. Daripada sibuk iri dengan orang, cemburu dengan orang, bikin dosa dalam hati, bikin dosa dalam pikiran, lebih baik Tuhan sudah selamatkan kita, dia ada dalam hidup kita. Maka perkatakan itu, Tuhan, aku percaya kalau setiap hari adalah proses, maka saya akan terus berproses dan menjaga sikap hati saya, supaya ketika bila besok waktu saya tiba, saya didapati Tuhan baik. Mungkin saudara, mungkin ketika waktu Tuhan datang, saudara lagi berjuang, tapi tidak penting mati dengan cara apa, amin. Tidak penting mau mati dengan sakit kok, mau mati karena tabrak kok, mau mati karena apa kok, tidak penting cara matinya. Yang terpenting adalah seperti apa Anda dan saya ketika Tuhan panggil pulang. Kalau besok saya mati juga saya senang, karena hari ini saya sudah pakai kesempatan terakhir ada di sini. Saya baru-baru hari Minggu kemarin saya baru alami celaka di Tuapukan. Jadi kalau ada yang mungkin lewat Tuapukan sekitar jam 4 sore, jam 3 jam 4 sore, maka Pak di Tuapukan situ dekat pos polisi itu ramai. Kenapa? Karena kami mau pergi pelayanan ke Ewesau untuk antar bantuan ke Ewesau dan pelayanan untuk anak-anak yang trauma bencana. Tiba-tiba saudara, pas ada patroli tentara lewat, dong lari kincang-kincang, ketong boleh menepi, tapi satu driver mengkali dia mau ikut kejar-kejaran dengan ini ambil kesempatan dengan ini patroli polisi, dia melambung, jadi dia langsung datang hantam kita ke mobil. Beta punya kaki masih luka sampai hari ini, tapi kami semua tidak apa-apa. Penumpang yang di dalam mobil travel itu yang kami hanya bisa lihat mereka berdarah-darah. Tapi yang satu yang kami pikirkan begini, bahkan kalau saat itu saya dan anak saya selesai, saya rasa bersyukur. Kenapa? Kami sedang mempersiapkan diri untuk melayani orang. Lalu bagaimana dengan bapak mama saudara dan saya hari ini? Kalau besok hari kita selesai, kenapa kita tidak memilih jalan? Kita tidak lagi cari jalan loh. Jalannya sudah ada dalam diri Tuhan Yesus. Kita tidak cari-cari kebenaran lagi. Aduh, kemana ya? Mana yang benar, mana yang salah? Tidak. Asal percaya Yesus saudara dan saya dibenarkan. Kita tidak cari-cari lagi saudara. Kita tidak lagi cari hidup. Kenapa hidup itu disediakan? Ketika Anda dan saya terima Yesus secara pribadi, ketika saudara dan saya menerima Yesus, bukan hanya lewat pengakuan mulut, tapi lewat hati, dan kita tunjukkan lewat hidup kita. Kita tidak lagi mencari tentang hidup kekal saudara, karena hidup itu sudah disediakan bagi saudara dan saya. Tapi itu baru kita bisa terima kalau kita percaya Yesus. Di akhir dari renungan saya pagi hari ini saudara, tapi kita tidak bisa terima hanya karena kita Kristen. Saudara harus terima Yesus secara pribadi. Saya baru terima Yesus secara pribadi saat saya sudah sekolah pendeta semester 4. Saya terbuka. Saya sudah melayani jadi guru sekolah minggu SMP. SMA saya sudah berkhotbah di ratusan orang karena kami sekolah Kristen, SMA Kristen Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu ada kunci usbu. Saya sudah sering berkhotbah untuk teman-teman saya. Tapi saya belum terima Yesus secara pribadi. Itu karena saya mama Kristen. Saya mama majelis. Kapan saya terima Yesus secara pribadi? Saya sudah sekolah pendeta semester 4. Saya punya adik tingkat kerasukan setan. Dosen bilang begini, siapa mahasiswa yang melayani? Dia sudah kayak ular di tanah, di lantai begini-begini. Semua mahasiswa takut. Saya baru tingkat 2 hari itu. Tapi saya bilang begini, Pak dosen, beta mau. Karena di satu sisi, suatu saat kami juga akan berhadapan dengan pelayanan seperti itu. Saya ingin lihat bagaimana
situ saya injak di saya kaki. Jadi saya memberanikan diri, saya bilang, Pak dosen, saya mau. Kita sudah lihat cara dia melayani sebelumnya. Banyak sekali yang dia anak ini isi. Karena dia pakai pesugihan. Dia dari agama seberang masuk ke kita baru langsung sekolah teologi ya saudara. Jadi kita tengking-tengking kok dia ketawa lihat kita, ini saya jadi malu sendiri. Akhirnya saya pergi ke ruang sebelah, 3 teman saya masih layani. Baru di situ saya bilang, Tuhan saya minta ampun. Hari ini saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Hari ini saya mau lihat puasa itu. Saya malu karena ternyata selama ini saya Kristen karena saya orang tua, bahkan saya ke sekolah teologi. Tapi hari ini saya mau lihat Tuhan, saya mau terima Tuhan sendiri secara pribadi. Saya nangis minta ampun, baru kemudian saya keluar, saya layani. Baru di situ saya bisa lihat kuasa Tuhan bekerja. Jadi kapan saya terima Yesus secara pribadi? Saya sekolah teologi semester 4. Jadi hari ini saya mau bilang, mari kita lihat, sudahkah saudara dan saya terima Yesus secara pribadi? Ataukah kita hanya menjadi Kristen karena turunan kita Kristen? Kita masuk gereja karena tuntutan KTP Kristen. Kita masuk gereja, kita katakan saya Kristen karena malu juga kalau hari Minggu semua orang pegang Alkitab di gereja baru ketong di rumah. Jadi kita pergi gereja karena semua orang ke gereja, saya juga ke gereja. Tapi hari ini itu tidak jaminan saudara akan ketemu dengan Bapa. Yang jadi jaminan saudara dan saya bisa ketemu dengan Bapa. Singkirkan dulu masa lalumu. Dan hari ini katakan, Tuhan, beta minta ampun untuk setiap kesalahan, apapun itu. Beta buka hati dan beta terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena beta orang tua Kristen, bukan karena beta KTP Kristen, bukan karena beta iko orang masuk gereja. Tapi hari ini dengan beta pun mulut sendiri, beta pun hati sendiri, secara pribadi beta mau bilang, Yesus, hari ini aku percaya Engkau jalan, Engkau kebenaran, dan Engkau hidup yang kekal, yang akan membawa aku lihat Tuhan bukan dengan bukan. Sondai usah malu papa mama saudara. Anda dan saya malu dengan orang di sekeliling. Ingat, mereka tidak selamatkan kita. Yang bisa selamatkan kita, kita sendiri. Mama saja tidak bisa kasih selamat dia punya anak, apalagi orang di sekeliling kita. Kami kalau datang sampai di tempat seperti ini, bukan karena dulu saya juga bagaimana ini? Kita biasa khotbah di mimbar tiba-tiba begini, tapi saya akhirnya berpikir begini, firman Tuhan tidak bisa dihalangi oleh gedung-gedung. Di mana saja dia bisa diberitakan, karena di mana saja semua orang butuh Tuhan. Jadi hari ini, Papa Mama Saudara yang mendengarkan suara kami, dan hari ini mau buat keputusan. Kalau hari ini beta kesempatan, beta mau buat keputusan hari ini. Beta mau dilayani, beta mau terima Yesus secara pribadi. Tidak masalah tutup kiosmu sebentar, kami cuma butuh waktu. Mungkin tidak sampai 5-10 menit ya Pak Telia. Kita cukup banyak. Cukup angkat kasih tahu kami, Kak tolong layani saya ingin terima Yesus. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku